Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cuplikan kami, penampakan kami di acara kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Balai Besar Peningkatan Pendidikan di Medan. Bahasa saya melakukan perawatan mesin yang pekerjaannya tidak terlalu detail dan ada pengawas di situ, dan ini sangat membantu. Dan juga saya pikir beruntung juga yang tadinya kami harus pakai pekerja di situ, mestinya kami tidak pakai pekerja lagi, kita bisa pakai adik-adik kita yang baru SMK yang bisa membantu aktivitas kita. Itu contoh kecil ya. Saya kira itu Pak Rudi ya. Jadi kalau kurang saya dimohon dimaafkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Susri tanggapannya, dan ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini. Kami persilakan langsung dari Pak Untung SMK Karya dan Bapak Evian Riz dari SMK Negeri 2 Payakumbuh. Untuk pertama langsung kepada Bapak Untung. Kami persilakan Pak Untung. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya hormati Bapak Rasuki, Kepala Balai Besar, dan Bapak yang mewakili dari Dudi dari Grup Asia. Izinkan saya mau bertanya kepada Bapak Kepala Besar. Pak, tadi disampaikan bahwa ada Renstra yang menyatakan peran industri di SMK, dan poinnya itu diantaranya adalah program sertifikasi kompetensi untuk guru dan kepala SMK. Nah, Bapak yang mau saya pertanyakan kepada Bapak Balai Kepala Besar Pak Suki, ini Pak, untuk kita mendapatkan sertifikasi ini seperti apa Pak? Dudinya kira-kira seperti apa? Apakah Dudi yang berasal dari perusahaan pemerintah atau Dudi yang dari perusahaan swasta? Kita tahu bahwa untuk mendapatkan sertifikasi dari magang saja, dari prakerin saja itu sulit Pak. Nah, konon lagi ini katanya guru dan kepala SMK. Nah, apakah tidak sebaiknya Pak, di samping kita yang kepala sekolah ini sudah penguatan selama kurang lebih 14 hari, itu dilaksanakan di balai besar saja Pak. Sebab kalau kita nanti sertifikasi ini diserahkan ingin mendapatkan dari Dudi, rasanya Dudi juga saat ini kita tahu bahwa pertumbuhan usaha sudah baru akan merangkak naik, kira-kira begitu Pak, khususnya yang berlatar belakang pengusaha swasta gitu. Jadi kira-kira harapan saya atau pertanyaan saya kali ini bisa dijawab sehingga kedepannya nanti kita bisa menyampaikan akan ada pelatihan yang nanti sertifikasi dari apakah itu dari Dudi atau sebaiknya dari kepala atau sebaiknya dari balai besar saja. Demikian Ibu Irina, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Oke, itu dari Bapak Untung. Sebenarnya mau informasi Bapak Ibu, ini adalah sesi untuk Bapak Susri. Sesi untuk Pak Kepala Balai sudah kita tutup tadi, Bapak. Jadi kepada Bapak Untung nanti boleh, nanti kita bisa hubungi WA pribadi ya, karena sesi untuk Pak Kepala Balai sudah kita tutup. Nanti kami berikan infonya ya, Bapak Untung. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Bapak Evian Riz, SMK Negeri 2 Payakumbuh. Silakan Bapak Evian Riz untuk pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Irina Tarigan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak tadi presentasinya Pak Susri, itu memang perusahaan berstandar internasional dengan menerapkan sistem ISO 2001-2015. Namun tampaknya ada ketidaksesuaian atau
belum sejalan dengan programnya Balai Besar BBL Medan, karena kita mau mulai sekarang membuat menjaring link and match. Jadi mohon nanti kepada Bapak Susri bisa menyampaikan ke pihak manajemen agar bisa di reschedule lagi untuk pelaksanaan magang pertama siswa kita dari SMK. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, Bu Irene, kami di SMK ya sebenarnya sudah lama. Kalau masalah MOU dengan beberapa perusahaan itu sudah lama sekali gitu. Namun realisasinya sampai saat ini ya sangat sedikit sekali lah persentase yang terserap oleh dunia usaha atau dunia industri ini. Dan BMPTK BBL juga sudah berusaha menatar kami, mengeluarkan sertifikasi kompetensi dan lain-lain. Namun kami melihat di satu sisi pihak perusahaan sepertinya masih belum berkenan gitu ya. Menurut kami ada beberapa catatan kami tadi. Pertama mungkin perlu support melalui BPNTV BBL Medan, menyarankan ke pihak pemerintah, ke pihak perusahaan, dalam hal ini mungkin melalui Pak Susri sendiri bisa melalui organisasinya. Ya selama ini sudah diberikan reward, restitusi pajak, namun belum ada action ya. Yang kedua kemudahan di dalam hal pelayanan terutama pihak industri dengan pemerintah. Dalam hal ini dengan reschedulisasinya program yang baru ini mudah-mudahan bisa ya pihak perusahaan mempelajari lagi dan mari kita bekerja sama gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya melalui pihak Balai Besar BBL Medan kepada pihak industri dalam hal ini Pak Susri bisa ya mungkin mengupgrade lagi mungkin peluang-peluang yang mungkin selama ini ya kita tertutup rapat bagi kami, kita mohon dibuka lagi pintunya, dan kami juga akan berusaha ya untuk ya barangkali meningkatkanlah attitude atau sikap siswa kami, dan mudah-mudahan Bapak bisa evaluasi lagi hal ini. Itu saja sarannya Bu Irene Tarigan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Evian, saran telah kami terima ya Bapak. Untuk pertanyaan kami sampaikan kepada Bapak Susri, yaitu terkait dengan link and match dan bagaimana tentang pelaksanaan MOU. Silakan Pak Susri. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Evian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Susri. Ya Pak, sebenarnya pada prinsipnya ya kita kan sudah tadi kalau Bapak lihat kebijakan itu visi misi kita ya. Jadi sebenarnya kita sudah terbuka di situ Pak. Cuman permasalahannya yang pertama yaitu tadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, bagaimana kita bisa menikah? Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi masalah tentang kurikulum gitu ya, tentang aturan-aturan yang ada di industri, karena industri itu sifatnya komersial. Di situ ada secret, ada rahasia yang memang harus kita jaga kode etiknya. Mungkin apabila itu bisa kita bicarakan detail, saya kira tidak masalah. Walaupun saya bukan pengambil kebijakan ya Pak ya, saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya cermati gitu ya, sebagai supervisor ya, yang memang saya ada di lapangan gitu. Karena banyak hal yang memang harus kita lakukan di sini. Apakah tadi dengan MOU ataupun push dari pemerintah ya, saya juga tidak bisa mengatakan itu ya. Tapi kalau Bapak katakan kami close ataupun kami tertutup, tidak Pak. Tidak tertutup. Karena dari sisi kami tidak ada bahasa tertutup di situ. Kami juga berada untuk masyarakat. Jadi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya dibebankan kepada Bapak Ibu, tapi juga kita masyarakat Indonesia. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak Evian. Mohon maaf apabila ada kekurangan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Susri. Oke, terima kasih Pak Susri.
demikian untuk Pak Evian ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini adalah sesi pertanyaan terakhir untuk sajian kita yang kedua, sama seperti dari pertanyaan Pak Evian tadi dan juga tanggapan dari Pak Susri bahwa untuk anak-anak didik kita bukan hanya skill ataupun kompetensinya yang harus kita selalu perhatikan, tetapi perlu juga kita bentuk karakternya, Bapak Ibu. Jadi itulah peran serta kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Demikian untuk sajian kedua, Pak Susri, terima kasih atas tanggapan, atas pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Semoga ini semua dapat bermanfaat untuk ke depan. Terima kasih. Bapak Ibu mempersingkat waktu, kita masuk kembali ke penyaji ketiga. Demikian tadi penampakan saya sedikit di webinar tadi pagi. Tadi kajian saya partisipasi yang disediakan oleh namanya BBBP Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.